Halo semuanya, welcome back to my channel. Tonton video ini sampai akhir dan jangan lupa like videonya ya. Selamat menyaksikan. Jangan lupa subscribe. Bosen juga ya lama-lama kalau misalkan kita tongkrongan di kelas kayak gini. Ada nggak sih acara yang bikin refreshing diri gitu? Bosen tahu. Gak cuma lo doang sih, gue juga bosen kayak gini terus. Gue tahu nih ide yang bagus yang bisa gue manfaatin. Apa ya? Gimana kalau misalkan kita tongkrongan di itu loh, di ruangan kosong itu yang ada di atas itu, di luar ruangan sekolah loh. Kamu tahu nggak sih gimana kalau kita tongkrong di situ? Di luar ruangan kan kelihatannya seger banget tuh sore-sore nanti. Gak deh, jangan sore-sore, istirahat terakhir aja gimana? Kamu lagi ngapain juga nongkrong di sana? Sama-sama nongkrong juga kan kalau di sini. Gak mau gue gaji amat lu. Yang bikin kita itu refreshing tuh kayak renang, olahraga, apa kayak gimana? Ngapain juga nongkrong kayak di sana? Lagi pula di sana itu juga nanti pasti panas kan? Istirahat terakhir itu bukan sore tapi siang-siang nanti tuh. Emangnya lo mau sendirian di kelas kayak orang hilang gitu? Emangnya lo akur sama mereka? Enggak kan? Lo cuma akur sama gue. Please mau dong. Bener juga tuh kata Monica, kamu ikut aja yuk. Pasti kamu nanti sendirian di sini kan? Kalau kamu gak ikut gimana tuh? Kayak orang hilang tuh pasti. Kalau misalkan kita nanti kumpul di sana pasti seru banget tuh sore-sore. Ya bukan sore-sore sih, jam 2-an. Iya juga ya, nanti gue kayak orang hilang dong. Ya sebenarnya dalam hati gue tuh gak pengen ikut, tapi ya karena terpaksa jadi gue ikut aja deh, gak apa-apa. Ya walaupun dilihat-lihat juga kelihatannya asik sih. Ya tapi gue tadi tuh kayak berubah mood aja gitu, jadi pengen ikut. Bilang aja lu gak mau sendirian di kelas kan, ya ampun. Bosenin banget sih pelajarannya. Masih lama juga istirahatnya. Oh iya, gue gimana ya bilangnya? Bella, temenin gue ke kamar mandi yuk. Gue pengen banget nih, please. Ayo, mau dong, mau. Nanti ketinggalan pelajaran loh. Udah, aku gak mau ya ke kamar mandi. Gue juga gak pengen. Sama Velin aja tuh, ajak Velin. Ayo dong temenin gue pengennya cuma sama lo, bukan sama siapa-siapa. Bentar doang, ayo. Kenapa maksa banget sih? Jangan-jangan. Ya udah, ayo gue temenin. Tapi jangan lama-lama ya. Ayo. Gue di sini nggak pengen apa-apa. Gue cuma mau cerita sesuatu sama lo. Gue udah dapetin sesuatu yang bisa kita kelakuin ke Velin. Tadi gue tuh kayak mikir apa, terus gue dapet idenya dong. Sini gue kasih tahu ke lo ya, tapi jangan bilang ke siapa-siapa. Gimana? Bagus kan? Bocah, lu serius mau ngelakuin hal kayak gini? Kalau sampai dia gimana kenapa dong? Alah, bodo amat. Yang penting gue bisa ngebales si Velin itu. Dia tuh selalu ngedukung Aska gitu loh. Gue paling benci itu. Lo adik-adik, kenapa kalian di sini? Bukannya lagi jam pelajaran ya? Ngobrol mulu. Udah buang air kecil belum? Dasar.
Iya kak, tadi kita ngobrol dikit gitu soal rencana nanti pulang sekolah kita mau renang bareng gitu. Ini kita udah mau balik ke kelas lagi, iya kan? Iya betul banget, kita mau balik aja nih ke kelas. Tadi sebenarnya mau balik sih, cuma ngobrol dikit lah tentang renang nanti sore. Suka banget sih kita sama ekstra renang gitu loh, ya kan? Betul kan? Oh alah, adik-adik suka renang. Sama dong, kakak juga suka renang. Tapi yang bikin males itu loh, gerak-gerakannya. Ya udah kak, kita duluan dulu ya. Semoga aja tadi tuh dia nggak dengar deh. Takut banget kalau sampai dia dengar kata-kata gue tadi sama kata-kata si Monica. Gimana ya? Gue kepikiran terus deh tadi. Apalagi gue bilangnya keras banget tadi. Ih, dasar Monica, Monica, kenapa sih lu kayak gini? Aduh. Velin, kita duluan ke sana ya. Soalnya kamu kan lagi makan sandwich tuh. Jadi kan habisin aja dulu nggak apa-apa. Kita duluan aja. Oh iya iya oke oke. Nanti aku nyusul ya. Dadah. Mereka di mana ya? Katanya di sini. Oh iya, mungkin di dalam ruangannya kali. Kayaknya di dalam sini deh. Ah! Rasain lu! Yes, kita berhasil nih. Tapi eh terus kita apain dia dong? Kita bikin dia sadar gitu. Dia ini pingsan kan? Kita gimana ini? Ngapain bingung kalau soal kayak gitu? Gue udah punya caranya nih ngatasinnya gimana. Lo sekarang ambil kursi sama selotip yang ada di kelas. Yang dari sekolahan lah. Kalau misalkan lo ditanya sama orang buat apa, bilang aja disuruh guru. Pasti dia nggak bakalan seperhatian itu dia sama lo. Pasti dia tuh kayak ngira, oh mungkin disuruh gurunya kali. Udah sana cepet sekarang juga. Nah kalau kayak gini nih kayaknya udah aman nih. Nanti sepulang sekolah saat sore-sore kita juga harus ngecek lagi di sini. Kita juga harus bangunin dia sih, takut waktunya cari dia. Jadi kan nanti nggak tahu sih. Kita pergi aja yuk. Monica, lu serius ninggalin dia sendiri di sini? Kalau sampai dia kenapa-napa gimana? Kalau ada orang yang nemukan di sini gimana? Nanti pasti dia bertanya-tanya dan jadi kasus dong. Gue takut banget kalau kita ketahuan. Please bangunin dia aja nggak sih? Terus kita minta maaf gitu. Alah, bodo amat. Gak usah lu pikirin kayak gitu. Nggak mungkin dia bangun. Paling nanti dia juga tidur terus kayak gitu sebelum kita bangunin. Ya kalau misalkan ketahuan orang nggak mungkin lah. Soalnya ini kan ruangan kosong. Siapa juga yang mau kesini kecuali kita. Kita sekarang pulang aja yuk ke kelas. Biarin dia di sini. Hmm, 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 hmm. Tolong. Kenapa aku di sini? Bibir aku kok diselotip sih?
Aku pusing banget. Aku pusing banget. Aku pusing banget. Tadi aku diapain ya? Kok aku nggak ingat sama sekali ya? Kepala aku pusing banget, tolong. Aku udah gak kuat. Aku udah gak kuat banget. Ini pusing banget. Suara apa tadi ya? Kok kayaknya dari ruangan ini sih? Tapi nggak mungkin kan kalau ada orang. Mungkin kucing kayak. Tapi gue penasaran. Gue buka nggak ya? Tapi nggak mungkin sih. Tapi serius tadi gue tuh denger sesuatu. Gue harus ngecek juga karena gue juga keamanan kan di sini sebagai karyawan keamanan gue harus tanggung jawab. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, kenapa ada orang di sini? Astagfirullah, siapa yang bikin kayak gini? Gue harus bawa ke rumah sakit. Tolongin dak saya dok, sekarang juga cepat. Astagfirullahaladzim. Ayo Pak, ikuti saya Pak. Jadi gimana keadaan anak ini? Apakah dia aman atau dia kenapa-napa? Setelah tadi saya cek, ternyata anak ini aman. Mungkin ada benturan di kepalanya yang menyebabkan dia tidak menyadarkan diri. Dan sebentar lagi insya Allah dia pasti akan terbangun kok. Syukurlah dia nggak apa-apa. Tapi apa yang bisa menyebabkan dia pingsan kayak gini ya? Mungkin ada orang yang jahil atau ngebully dia, kasihan juga ya. Kami permisi dulu ya. Aku nggak boleh diam terus kayak gini. Sekarang aku harus lapor ke kepala sekolah. Ayo dong, diangkat dong. Aku panik banget ini. Loh, kenapa si Andi nelponin saya ya? Apa ada urusan sama saya? Tapi siapa tahu penting, angkat aja deh. Halo Pak, maaf mengganggu waktu Anda. Halo Andi, kamu kenapa nelponin saya? Pak, tolong segera ke rumah sakit. Saya menemukan seorang siswa tergeletak di ruangan kosong. Jadi saya bawa aja deh ke rumah sakit. Apa? Kamu serius? Iya ya, kamu di situ saja ya. Saya bakalan nyusul sekarang juga ke sana. Kenapa bisa ya? Sepertinya ada yang namanya pembulian di sekolah ini. Selamat siang Pak, maaf merepotkan Anda. Ini saya menemukan seorang siswa tergeletak Pak di ruangan kosong. Saya juga kaget dan panik ketika menemukan dia. Saya bingung mau dibawa rumah sakit atau mau dikabari ke Bapak langsung. Akhirnya takut kenapa-napa jadi saya bawa dulu ke sini Pak. Kata dokter juga nggak apa-apa Pak. Itu kamu beneran menemukan seorang siswa ini? Saya juga heran ya, kenapa bisa kayak gitu. Sepertinya dengan melihat wajahnya, saya juga nggak terlalu paham sih ini anak apa. Sepertinya bukan termasuk OSIS. Kayaknya saya juga nggak terlalu paham dan nggak kenal ini anak. Mungkin sekitar anak kelas 8. Saya juga wajib memfoto wajahnya untuk melakukan pencarian identitas anak ini. Agar kita bisa menghubungi orang tuanya dan kita bisa mencari apa sebabnya dia bisa seperti ini. Wah, kalau begitu bagus deh Pak. Tapi bagaimana Pak? Sekarang yang tunggu siapa? Apakah saya? Saya nggak bisa sendirian kayak gini Pak. Saya takut banget kenapa-napa dia. Untuk hal itu mungkin nanti kamu bakal ditemenin sama Anto. Kan dia sama-sama karyawan kayak kamu kan, karyawan penjaga kebersihan dan keamanan sekolah. Nanti saya telepon dia untuk datang ke rumah sakit buat nemenin kamu biar kamu gak sendirian. Kayaknya saya mau pamit pulang dulu ya.
Permisi bagi Bapak Ibu Guru, saya wajibkan untuk kumpul di ruangan saya sekarang juga. Pulangkan semua anak-anak sekarang juga dengan alasan informasi karena telah ditemukan seorang anak siswa perempuan yang tergeletak di sebuah ruangan. Saya juga tidak tahu apa penyebabnya karena Pak Andi yang lapor kepada saya. Jadi mohon untuk terus terang kepada anak siswa ya. Astagfirullahaladzim, kok bisa ya ada siswa yang kayak gitu? Baik Pak, kami usahakan untuk segera cepat melakukan hal itu. Tapi saya juga heran Pak, kenapa bisa ya seperti itu? Maka dari itu kita berkumpul untuk berdiskusi mencari identitas siswa tersebut. Selamat sore anak-anak. Sebenarnya ini belum waktunya kalian pulang ya. Tapi kalian boleh dipulangkan lebih awal untuk hari ini. Karena telah ditemukan seorang siswa perempuan yang tergeletak di ruangan kosong ya. Di luar bangunan sekolah. Jadi kalian bisa dipulangkan sekarang juga. Kita juga belum tahu untuk identitas siswa tersebut dan informasi juga belum tepat sekali ya karena baru saja ditemukan tadi. Jadi kalian bisa dipulangkan sekarang juga. Aduh, jangan-jangan ketahuan dong si Velin itu. Ih, sebel banget deh. Gue harus gimana ini? Gawat, gawat. Aduh, gimana ya? Pasti Velin kan. Gue gak boleh jujur, gue gak boleh jujur-jujurnya ngatain hal itu sama mereka. Nanti mati hidup gue, gak bisa gue kayak gini. Gue harus diem aja, gue gak boleh tahu apa-apa. Aduh, gawat-gawat. Bapak ingin bertanya, kenapa ada 3 kursi yang kosong, padahal hanya 2 anak yang tidak berangkat? Di mana hilangnya satu siswa tersebut? Atau dia tidak izin atau bagaimana? Monica, aduh Bella, lu ngapain sih bikin gue tambah stres? Gue lagi panik tahu. Aha, permisi Pak. Tadi si Velin izin ke saya, katanya bilang dia itu mau pulang karena ada urusan keluarga. Jadi tadi ya dia cuma izin ke saya saja Pak, tapi saya lupa bilangin ke Bapak. Aduh, bodoh. Lu ngapain sih Monica? Habislah hidup gue. Lu bodoh banget kok, sampai dia tahu wajahnya juga tahu kan itu Velin. Oh, jadi itu tempatnya si Velin. Kenapa dia nggak izin sama saya? Seharusnya kalau pulang mendadak seperti itu harus izin ke saya. Kalau begitu namanya Alpha karena nggak izin ke saya, izinnya cuma ke kamu. Jadi saya paling benci untuk anak-anak yang kayak gini. Kalau sampai dikira bolos gimana coba? Hancur pastikan nilainya itu. Jangan sampai ada murid lainnya yang kayak gini. Wajib izin terlebih dahulu. Ya ampun, kok kayak gini ya. Monica, lu tadi ngapain sih bilang kayak gitu? Ya kalau lu bilang kayak gitu pasti mereka udah tahu kan itu wajahnya Velin. Emang lu sebodoh apa sih? Kan lu pinter katanya lu pinter. Coba aja tadi kalau lu gak bilang, pasti gak bakal kebongkar kan? Sebentar lagi pasti bakal kebongkar rahasia kita. Kamu ya udah ngajakin kayak ginian, giliran udah ngajakin gue mau lu kayak gini. Hehehe, stop. Lu ngapain sih bicara kayak gini? Ya tadi gue tuh keceplosan, karena gue tuh tadi panik gitu loh, kayak bingung, jadi gue keceplosan. Lu tinggal diem aja, itu udah bener banget loh. Lu ngapain sih bicara kayak gitu segala? Hancur hidup gue. Kalau sampai kita jadi kasus gimana? Orang tua gue pasti sedih. Gue anak satu-satunya dari kedua orang tua gue. Lu punya kakak berapa tuh? Kakak lu kan 2. Ya apa hubungannya? Pokoknya gue gak mau ya kalau gue disalahin. Lu diajak juga mau kok. Katanya kita bakal jadi sahabat selamanya. Mana tuh buktinya? Dari SD sampai SMP udah berapa tahun. Dari TK juga kita udah kenalan kan. Kamu itu jahat banget ya ternyata. Kamu munafik. Padahal kan kita udah janji kayak gitu kan dari dulu sampai sekarang. Tiba-tiba lu marah-marah gede kayak gini. Masalahnya bukan persahabatan gitu.
tentang kasus ini, Monica. Gue anak satu-satunya dari mereka. Kalau sampai gue buat kasus, mereka pasti sedih banget. Gak ada harapan masa depan lagi. Mereka bilang kalau gue anak nakal kan. Lu tuh anak yang kayak dibuang sama orang tua. Gue takut banget. Pasti gue pulang dimarahin kan kalau misalkan kena kasus. Ini semua gara-gara lo. Pokoknya gue kecewa banget bersahabat kayak sama lo. Pasti orang-orang bilang kalau lu sama gue tuh CS dan kita sefrekuensi. Padahal enggak. Gue udah gak sudi lagi main sama lo. Ternyata lo begitu jahat sama orang dan juga sama gue. Lo ngancurin hidup gue juga. Kasian Velin, sebenarnya gue gak tega mau ngelakuin hal itu, tapi gue dipaksa sama lo. Lo tukang maksa kan kalau gue gak nurut sama lo. Pasti lo tahu kan gimana perlakuan lo bakal ngancem gue. Lo bakal bunuh gue atau gimana. Pokoknya sekarang gue udah gak mau lagi deket-deket sama lo. Gue gak suka sama orang yang kayak lo. Cukup sampai di sini, lo gak boleh berbuat kayak gitu lagi. Gue takut banyak korban lagi yang kayak Velin. Jahat banget lo ya sama orang. Heh, jangan sembarangan ngomong ya. Gue bukan anak yang dibuang, gue masih punya orang tua. Lu tuh anak yang dibuang kali, udah gak diurusin sama orang tua tuh. Ya kalau misalkan ini gue yang salah, ya gue tinggal sogok aja lah tuh orangnya. Gue bayar, pasti diem kan. Gak berisik-berisik lagi tuh. Lu tuh yang terlalu cemen kayak gitu, Idi. Pokoknya lu lama-lama tuh kayak Velin tahu. Gue gitu paling gak suka sama orang yang kayak lu. Gak semudah itu, Monica. Emangnya polisi semudah itu dibohongin? Gak bisa. Ini tuh kasus yang serius. Kalau misalkan Velin gimana-gimana, coba siapa yang mau tanggung jawab? Lo emangnya? Lo mau bayar apanya? Velin tuh udah sakit hati tahu. Pasti kalau dia udah sadar sakit hati banget kalau misalkan dia ingat kalau kita yang ngelakuin hal itu sama mereka. Pokoknya gue benci banget sama lo. Lo ngapain sih bikin ide-ide kayak gitu segala? Tinggal temenan aja, biasa-biasa aja. Gue gak mau pulang bareng lo. Gue cuma mau jalan kaki aja. Sono aja lo sendirian naik taksi. Idih, ngapain gue nangisin orang kayak lo? Gak sudi gue ya nangisin orang kayak si Bella. Tapi aku itu sedih tahu kalau lihat Bella marah besar kayak gini. Aku baru tahu kalau Bella bisa marah kayak gini sama aku. Maafin aku ya Bella. Kayaknya aku belum bisa jadi teman yang baik buat Bella. Padahal kan kita udah jadi sama-sama bareng-bareng terus, gak boleh marah-marahan kayak gini. Tapi semua itu cuma omong doang, tapi tidak dengan aslinya.